Hai Intan ya. Halo. Ya, halo. Kita bakal ngobrolin tentang Healthy to Glow hari ini. Ya. Dan tentunya sebelum kita ngobrol-ngobrol ya sama dua pembicara kita. Tentunya Beauty ini adalah klinik utama dengan konsep one stop service oleh dermatologis, estetik dan juga nutrisionis. Dengan fasilitas lengkap yang diberikan Beauty hanya dengan sekali kunjungan semua permasalahan yang kamu hadapi bisa teratasi. Dan tentunya dengan dokter yang profesional dan juga alat-alat canggih yang tentunya sudah terbukti hasilnya ya. Dan sekarang boleh dong kita tanya sama dokter Putri terlebih dahulu. Dokter ya, seberapa penting dok nutrisi terutama untuk kesehatan kulit kita kalau kita ngomongin tema yang kita angkat yaitu healthy to glow tadi dokter Putri. Oke, jadi kalau kita pengen kulit kita sehat, glowing, semua treatment yang kita jalanin itu ngefek dengan optimal, kita harus ingat bahwa kita butuh 4 pilar. Yang pertama pastinya nutrisi. Karena bagaimanapun juga nutrisi itu kan ini ya modal kita dari dalam. Jadi kalaupun kita treatment apapun kalau nutrisi kita nggak oke ya pasti nggak akan optimal hasilnya. Kedua aktivitas fisik pastinya. Jadi itu saling balance. Dan yang ketiga kita butuh juga kecukupan tidur dan pastinya manajemen stres. Jadi kalau dibilang seberapa penting dia sangat krusial pastinya gitu. Oke, tapi kalau ngomongin halal itu kan kadang kita nggak bisa semaksimal itu ya dokter ya. Tapi kalau kita ngelihat juga kebiasaan-kebiasaan para cewek-cewek kita gitu ya yang menghadapi opini-opini tentang macam-macam diet yang sering sampai sekarang kita jumpai, menurut dokter seperti apa? Ya, sekarang ini banyak banget orang-orang yang ngejalanin diet macam-macam ya. Tapi maksudnya diet ini tuh kebanyakan influencer base. Influencer betul. Yes, atau misalkan ya artis A yang dia ikutin berhasil dia ngikutin gitu. Tapi kadang dia tidak evidence base, artinya belum tentu bagus untuk kesehatannya. Iya. Nah ngomongin lebih jauh lagi yang udah dijalanin juga sama Kak Intan ya. Kita itu dietnya benar-benar presisi sesuai kebutuhan DNA kita atau genetik kita. Gitu. Oke. Iya, jadi kita akan tahu diet keto ini cocok gak sih buat genetikku atau diet cocok gak ya aku kayak intermittent fasting kan lagi banyak ya sekarang gitu. Betul. Nah ternyata kalau udah ngomongin DNA tuh kita lebih spesifik per orang. Contohnya Kak Intan tuh nggak bisa intermittent fasting dan juga diet vegetarian. Oh oke, baik. Nah ini menarik sekali ya. Kalau ngeliatin Kak Intan sendiri sebagai KOL ya, boleh share sedikit emang kamu dulu tidak pede apa dengan berat badan sampai dengan melakukan diet gitu Kak Intan. Boleh disapa dulu para beauty entusias kita juga. Halo, selamat sore ya, masih sore. Selamat sore. Selamat sore teman-teman semuanya ada di sini. Ya jadi mungkin aku sama kayak wanita-wanita pada umumnya ya, kayak berat badan. Mungkin kalau ngomongin masalah berat badan, dulu saat mulai diet sama berat badan yang sekarang itu sama secara angka. Tapi ternyata secara komposisi tubuh kayak massa otot, lemak dan lain-lain itu berbeda karena dulu ngerasa kok badan aku nggak ideal, sedangkan aku belum menikah, belum punya anak, kan pinginnya punya badan ideal, apalagi kerjaan aku di depan layar kan, banyak acara di televisi sebagai sportcaster dan lain sebagainya itu menuntut aku untuk bisa tampil lebih ideal. Nah terus itu waktu itu ngerasa badan aku juga kok sebenarnya aku nggak ngerasa terlalu gemuk, tapi sering banget ngerasa yang sakit, terus keluar Gampang alergi, capek, gampang capek, kerengkian. Ya betul banget, ini berarti ada yang salah dong di tubuh aku. Mungkin aku salah pilih makanan, salah cara diet, atau salah pola hidup gitu kan. Nah jadi akhirnya aku konsul lah ke dokter Putri untuk bisa mendapatkan ilmu dan cara diet. Karena tujuan aku diet pertama adalah sehat dulu ya, sehat betul. dulu, baru bonusnya badan lebih bagus. Apalagi dengan dunia kita ya yang kayaknya jam kerjanya tidak menentu ya sis ya. Jadi memang jadi memang harus badan sehat dulu, kuat supaya tetap sering gitu di layar televisi. Apalagi sportcaster ya kan, dia suka jam-jam malam kan Bo. Iya. Pagi, fajar, subuh ya Baru kan. pulang jam 5 pagi. Iya betul ya kan. Nah dokter Putri balik lagi tentang diet dari pengecekan si DNA tadi, berarti sedalam itu dok. Berarti kita harus tahu dulu nih benefit dari tes nutrigenomik tadi dan bisa dites dari usia berapa sih dokter?
Oke, jadi buat teman-teman yang mungkin masih belum familiar Iya, ya sama nutrigenomik. Tes nutrigenomik itu adalah tes DNA kita yang berkaitan dengan lifestyle ya sebetulnya. Jadi seperti nutrisi apa yang lebih cocok untuk genetik kita, seberapa banyak perlukah dari suplemen atau enggak, atau misalkan olahraga apa sih yang cocok sama aku, atau mana yang harus dihindarin karena memang bisa memicu cedera, atau lifestyle lain sebetulnya gitu. Jadi akan lebih presisi. Yang pertama, benefitnya pastinya pencegahan. Untuk orang-orang yang misalkan dari kecil kita cek gitu ya, itu sebetulnya bisa untuk prevensi atau pencegahan. Yang kedua, kalaupun kita udah mengalami, contoh waktu itu Kak Intan lebih gampang alergi ya Kak Intan. Iya, betul. Nah dengan itu kita akan dengan genetik yang oke, akan membantu dia nutrisinya lebih tepat sesuai genetik sehingga yang dirasakan nggak begitu gampang kambuh ya untuk alerginya. Iya, untuk saat ini lebih kambuh. Iya. Mungkin aku bisa tambahin Dokter Putri ya pada saat aku sebelum tes nutrigenomik ini. Nah, itu boleh cerita Iya, dong gimana jadi sih? waktu itu aku sempat menjalankan pola diet ya. Mungkin pada umumnya orang-orang pingin diet, pingin sehat. Nah aku tuh merasa kalau aku makan sayur-sayuran aja, vegetarian atau vegan, itu aku ngerasa aku bakalan lebih sehat, lebih kurus. Iya, Tapi iya. ternyata setelah cek DNA aku tuh nggak cocok untuk diet vegetarian. Oke, Terus seperti jadi itu. malah nggak kurus-kurus, gampang sakit. Karena mungkin memang kita sudah apa ya punya pemikiran mindset yang nebak-nebak sendiri kali ya dok Iya, ya. Dengan betul. metode yang sok tahu gitu gue mau diet keto aja Iya, itu gue mau dia. diet tanpa nasi gitu ala-ala banget ya dokter ya. Berarti Iya. memang harus di bawah pengawasan dokter. Nah kemarin gimana sih tes untuk si genetik ini sendiri step-stepnya kayak gimana sih Intan? Gampang banget, bener-bener cuman menggunakan air liur aja. Oh oke, air Segampang liur. itu, terus sekitar berapa lama ya dok? 1 bulan ya? 2 minggu. 2 minggu. Betul. 2 minggu Hasilnya? 2 keluar. minggu hasilnya keluar. Jadi kan sebenarnya ada banyak diet ya dok ya, kayak misalnya yang populer ada diet golongan darah. Cuma Iya, kan betul. golongan darah itu nggak spesifik. Kita aja DNA anak kembar dan itu kan bisa beda. Iya, iya, ya. iya. Jadi itu benar-benar bisa lebih spesifik lagi. Kayak waktu itu olahraga, mati-matian olahraga, kayak olahraga macem-macem tapi ternyata gampang cedera. Oh setelah tes nutrigenomik tahu bahwa aku nih gampang cedera. Jadi bisa lebih preventif lagi olahraga mana yang harus dipilih. Terus misalnya otot aku tuh gampang terbentuk kalau aku Olahraga apa olahraga gitu apa, ya. misalnya angkat Oh, beban itu oke. lebih efektif gitu. Oke, berarti ini menarik sekali ya dok ya. Jadi penasaran berapa ya? Oke. Berapa ya rate-nya? Jadi kan biar bisa tahu. Karena kan gitu ya dok, karena kita mungkin memang banyak belajar, mencari tahu, kemudian Betul. menjalani diet dan juga olahraga dan juga hidup sehat itu sendiri. Tapi mungkin kadang stuck, kok badan gue gini-gini Iya, aja. betul. Kok gue nggak se-fit yang gue harapkan dengan Itu apa yang yang udah gue aku alamin. lakuin gitu gak Iya, sih? itu Ya yang aku kan? alamin sebelum tes nutrigenomik. Nah, penasaran kan? Nah, Dan jadi menariknya lagi nih kalau boleh nambahin, Iya, tes Dok. nutrigenomik itu cukup sekali seumur hidup. oh. Nah, jadi tadi relate sama pertanyaan sebelumnya. Iya. Dia ini bisa kita cek dari bayi. Jadi kalau kita pengen tumbuh kembang anak kita optimal, benar-benar kita nggak trial and error, maka cek genetiknya. Karena seumur hidup dia nggak akan pernah berubah. Dan tadi juga udah disampaikan sama Kak Intan kan, ceknya cuma pakai air liur. Makanya dia nggak akan bikin si kecil ini terluka atau sakit atau apa selama proses pengambilan sampel gitu. Ih bener-bener jadi seumur hidup aja. Ya iya dong namanya DNA kan gak mungkin berubah-berubah. Ya gitu aja dari lahir sampai dengan seterusnya ya. Oke dokter, nah selain tes genetik, apakah treatment yang ada di Beauty ya, seperti Meso dan RF yang memang benar-benar best seller ini aman dok? Ya, tentunya aman karena semua treatment yang kita berikan ke pasien itu pasti harus sudah FDA approve. Dan FDA approve juga dia sudah harus evidence based gitu. Sehingga yang diberikan untuk RF pun dia aman, terbukti untuk menurunkan lemak. Tapi sekali lagi dia sifatnya membantu. Kalau kita dietnya juga lifestyle-nya juga nggak oke, ya otomatis kesannya kok efeknya nggak begitu kelihatan ya gitu. Jadi memang harus di-combine. Begitu juga dengan Meso. Meso ini injeksi ya untuk mempercepat pembakaran lemak. Kalau misalkan kita dietnya oke, apalagi sesuai genetik tadi ya, kemudian lifestyle olahraganya kenceng kayak Kak Intan, ditambah dengan Meso otomatis responnya akan lebih cepat gitu. Oke Intan, berarti kamu sudah berapa lama sih treatment dengan dokter Putri di klinik Beauty?
Kalau di klinik Beauty udah cukup lama ya dok ya, sejak awal buka dari kurang lebih 7 bulan yang lalu. Oke. Aku benar-benar- Treatment favorit kamu yang sering kamu lakuin apa yang rutin? Aku paling rutin adalah tightening. Oh, Udah pasti kan semuanya mau kenceng, mau tirus. Karena kalau misalnya dibedain, aku tapi nggak bawa ya foto aku. Foto aku saat sebelum treatment sama sesudah treatment, sejak rutin treatment aku ngerasa jauh lebih kenceng sih. Dan benar-benar stabil, nggak cabi-cabi lagi. Terus juga apa ya, semuanya tuh terkontrol, kulit kenceng, terus berat badan juga stabil karena kan dokter Putri ini juga spesialis gizi klinik kan, jadi aku bisa lebih mengontrol gimana makan dan nutrisi yang masuk ke tubuh aku, karena dengan bantuan itu dan juga treatment di Beauty, pada akhirnya aku bisa mendapatkan keinginan Apa yang yang kita- maksimal, betul, ya. lebih glowing. Pantasnya tirus banget. Aku tadi ngelihat rahangnya, manja juga tirus banget tau. loh dia ya. Dagunya gitu proporsional banget. Ini kayaknya memang magic handnya Dokter Putri deh, curiga deh ya kan. Oke, nah Dokter Putri, intinya key point dari Healthy to Glow itu sendiri apa nih Dokter Putri? Oke, intinya ya kita harus menjaga kecantikan kita tuh dari luar dan dalam. Karena kalau kita ingat 80% kesehatan kita salah satunya untuk kulit yang glowing, cerah, gak gampang penuaan dini itu adalah dari kesehatan usus. Makanya Oke. berikanlah makanan nutrisi yang optimal untuk tubuh kita sehingga ketika kita mau memberikan treatment perawatan dari yang luar, nutrisi apapun itu akan lebih optimal hasilnya. Maksimal Betul, seperti itu maksimal. ya. Oke, terakhir untuk Intan tips-tips untuk para pejuang-pejuang diet, pejuang-pejuang glow up Intan dari kamu Oke. apa nih? Dari aku pertama harus ada niat. Bener kan? Itu yang paling susah. Pertama niat. Kalau udah ada niat, ada godaan apapun, ya pasti bakalan bisa untuk menjaga diri ya, untuk gak termakan dengan godaan-godaan itu. Kedua, harus dibekali dengan ilmu yang cukup, itu penting banget. Nggak boleh nebak-nebak, asal diet sembarangan atau asal treatment sembarangan. Gimana sih supaya dapat ilmu yang cukup? Mungkin kalau kita lewat media sosial atau internet itu nggak cukup ya. Ya. Harus benar-benar konsultasi dengan ahlinya. Dengan ahlinya Terus dengan ketiga, Betul. yang paling penting, Yang paling penting adalah tes nutrigenomik, karena itu tes DNA benar-benar ngebantu aku untuk bisa ngejaga kesehatan, untuk ngeboost supaya bisa lebih mudah turun berat badan dan juga menjaga kesehatan kulit. dan juga sebagai reminder karena kan kita udah punya rumus diri kita sendiri Iya, ya. betul. Istilahnya seperti itu. Oh, gue harus makan ini, oh olahraga gue seperti ini, do and dance untuk tubuh gue ini seperti apa gitu Iya, ya. Jadi kayak betul. kita punya gambaran gitu. Iya, sama satu lagi dong. Satu lagi, oke. Konsisten. Konsistensi is key gitu ya. Karena cuma kalau udah tes, udah ada niat awalnya, terus tiba-tiba nggak konsisten, ya tetap aja balik lagi. Tetap nanti. aja nggak dapat hasil yang maksimal Iya. ya. Oke, Dokter Putri dan juga Intan ya. Luar biasa sekali ngobrol-ngobrolnya, kita sesi Q&A ya. Alright, silakan. Yang ingin bertanya kakak, yang menggunakan rok ungu, lucu banget, manja. Lilac ya sekarangnya, lilac ya, bukan ungu. Kakak siapa namanya, cantik? Kak Nafisa, Kak Nafisa, silakan pertanyaannya. ya mau tanya sama Kak Intan sama dokter juga. Iya. Kak Intan kan selama 7 bulan ya Kak perawatan, berarti dari 7 bulan nih. Nah aku mau tanya, kalau misalnya nih perawatan kayak cuman awal doang gitu, maksudnya konsisten yang Kak Intan lakuin tuh kayak gimana sih Kak? Maksudnya sebulan sekali atau 2 bulan sekali atau yang kayak gimana? Atau satu metode treatment cukup 1 kali aja, nanti diulang lagi di tahun berikutnya atau gimana gitu? Oke. Boleh langsung Kak Intan. Langsung dijawab, makasih ya Kak atas Iya. pertanyaannya. Jadi kalau diri aku sendiri biasanya melakukan treatment itu sesuai, karena itu dia kenapa aku bilang kalau mau melakukan treatment apapun itu harus konsultasi sama ahlinya, karena setiap masing-masing treatment itu punya pakem yang beda-beda untuk bisa mendapatkan hasil maksimal. Ada yang perlu dilakukan 1 kali setahun, itu ada memang treatment yang dilakukan, tapi ada juga yang butuh waktu, misalnya kayak sebulan sekali. Nah kalau untuk tightening, waktu itu aku selalu lakuin sebulan sekali ya dok ya. Jadi total aku udah 7 kali tightening dan aku ngerasain banget hasil maksimalnya. Nanti kalau udah, sebenarnya dokter Putri menyarankan 6 kali
dalam sebulan sekali udah cukup. Nah nanti selanjutnya bisa maintenance misalnya kayak 2 bulan sekali, itu bisa diteruskan. Nah itu dia pentingnya konsultasi dengan dokter. Tapi ada treatment-treatment lainnya, misalnya kayak apa dok namanya yang untuk tadi disuntik ada 13 titik. Jalupro. Nah Jalupro itu bisa dilakukan misalnya dalam 1 tahun 1 kali. Karena itu efeknya lebih jangka panjang. Nah ini harganya mungkin kalau misalnya teman-teman mau tahu emang agak berbeda. Tapi kalau kita kalkulasiin mungkin untuk hanya dalam waktu 1 tahun sekali dengan hasil maksimal itu wah sangat-sangat murah sih kalau dibagi dengan 12 itu. Dan konsistensi lainnya adalah tadi dari nutrisi yang masuk ke dalam tubuh aku benar-benar ngejaga untuk sebisa mungkin memaksimalkan makan makanan sehat dan lifestyle. Walaupun aku tidurnya sih cukup kebalik ya, karena sering begadang kan, karena siarannya bola tengah malam sampai jam 5 subuh. Tapi gimana caranya aku mengimbangi untuk ngindarin alkohol, ngindarin rokok, terus banyak makan sayur-sayuran, protein tinggi, yang sesuai dengan apa ya, kayak saran dari dokter dan juga saran dari hasil nutrigenomik aku itu aku jalanin benar-benar gitu. Dokter nanti aku mau cek-cek harganya berapa ya? Oke, harga khusus kan. Siap ya. Karena Spesial loh. di BFR. Kenapa sih? Ada flash sale. Ada Sampai flash jam sale 7 malam. betul. Ada Sampai jam flash 7 sale. malam. Ini udah mulai flash sale-nya. Udah, Cucok dari langsung jam 6. serbu. Sekali lagi terima kasih untuk Putri dan juga Terima Intan. kasih. Sukses terus sehat-sehat Thank you. tetap glowing ya. Sampai jumpa.